Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, hari ini Rabu 1 Februari 2023. Ini ada dua berita yang lucu ini ya. Jadi Mahfud MD dengan Denny Indrayana ini mengaku sebagai adik kakak. Saking dekatnya mungkin ya, tapi juga sebagai senior junior lah, kurang lebih begitu. Dan pengakuan keduanya kurang lebih sama juga sebenarnya, bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud, Denny ini sering ke tempat saya, katanya, sering ke rumah saya, sering juga ke kantor saya untuk mendiskusikan banyak hal. Tapi saya belum tahu apakah ini ada momen bersama ya antara pertemuan Denny Indrayana dengan Mahfud MD, kemudian dua-duanya keluar dari ruangan itu, kemudian masing-masing menceritakan tentang versi masing-masing dari pertemuan yang sudah dilakukan, dan itu berbeda fokusnya. Jadi lucu gitu ya. Mahfud MD menyampaikan ke publik bahwa saya tidak mendukung Anies. Itu menjelaskan kepada Denny Indrayana yang dukung Anies. Tapi kalau Denny Indrayana malah yang bertebaran, minimal yang viralnya adalah pengakuan dia dari Mahfud MD bahwa hukum yang ada di Indonesia ini dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, kurang lebih interpretasi kami rakyat jelata begitulah melihat videonya. Nanti kita akan saksikan videonya, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu di bagian thumbnail, Mahfud Denny saling bongkar. Ya, bisa jadi dua-duanya benar, tapi yang satu menceritakan hal yang A, yang satu lagi menceritakan hal yang B, padahal A dan B dibahas kedua-duanya. Tapi penekanannya yang berbeda. Dan yang ngeri sekali ketika Denny Indrayana menyampaikan, ya, kurang lebihnya bahwa itu tadi, hukum itu yang akan dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ngeri. Kan seperti kita pernah ingat dulu juga ya, dulu kalau nggak salah di 2017-an, Mahfud MD sedang pernah mencuit di Twitternya bahwa hukum itu memang bisa diakali lah, kurang lebih begitu. Kalau mau menekan pakai pasal ini, kalau ingin bebas pakai pasal dan seterusnya. Langsung saja kita lihat ini yang terjadi di para elit kita di Jakarta ya. Dari Detik News, penegasan Mahfud tak dukung Anies saat ngobrol dengan Denny Indrayana. Kenapa harus diumum-umumkan ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sudah langsung masuk nih dari Moza. Assalamualaikum, hadir Pak SJ. Terima kasih ya sudah menyimak berita ini. Silakan sampaikan komentar-komentarnya di live comment. Kalau tidak terlalu banyak, kita akan bacakan satu persatu dan akan kita bahas. Ini beritanya berita hari ini Rabu, tadi pagi jam 8.30. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Ya enggak apa-apa juga kali ya, bebas itu. Hal itu terungkap saat dirinya ngobrol dengan Denny Indrayana. Saya nggak tahu juga nih, apakah nanti disampaikan dalam hal apa dia tiba-tiba menceritakan isi perbincangan dengan Denny Indrayana. Berarti itu perbincangannya bukan perbincangan serius ya. Mahfud mengaku pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari lalu. Beragam hal diobrolkan oleh dirinya dan dengan Denny. Denny itu adik saya, junior saya, sering ke rumah, sering ke sini juga. Yang terakhir itu kira-kira 4 hari yang laluan lah, ucap Mahfud di kantornya kemarin ya, Selasa. Mahfud lantas mengungkap beberapa hal yang ditanyakan Denny kepada dirinya. Salah satunya terkait jadi tidaknya pemilu 2024. Perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, Mendagri, Bu Sri Mulyani, dan Kepala BIN, ucap Mahfud. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya Menko, kalau Pak Mendagri untuk menorganisasi politiknya, Bu Sri Mulyani suruh menyediakan uangnya, BIN mengendus keamanannya. Kok mengendus? Yang menjaganya polisi kali ya. Masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin pemilu itu 2024 ya. Kalau di luar ada, itu saya tidak tahu, itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan. Mudah-mudahan bukan lip service, kan sering kita mendengar juga apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan justru berbeda 180 derajat.
Mahfud lantas mengungkapkan lagi pertanyaan Denny, apakah dirinya boleh mendukung Mas Anies? Mahfud menjawab, boleh. Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh nggak ya Pak? Ya boleh, saya bilang. Mahfud lantas mendorong Denny untuk mendukung Anies, tapi dia menegaskan kalau dirinya tidak mendukung Anies. Dia kan junior, dekat dengan saya. Nggak apa-apa Pak, saya dukung. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong Denny mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies. Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya sebab itu merupakan hak politik setiap orang. Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Wah, keren sekali. Silahkan gitu, itu hak politik. Mahfud menyebut tidak ada upaya menjegal Anies. Setelahnya, menurut Mahfud, perbicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan Formula E di KPK. Mahfud menegaskan bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik. Memang mestinya begitu ya, tapi anehnya adalah kasus ini justru dimainkan tadi gitu, pada momen-momen politik. Kan rakyat menjadi sulit untuk memisahkan antara persoalan hukum dengan politik. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih, kadangkala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya, saya cerita. Ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif, tetapi tidak ada. Kita minta melapor ke presiden itu harus dijegal. Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Tapi memang Pak Mahfud tafsiran publik makin hari makin banyak benarnya. Sehingga sulit untuk tidak diyakini juga. Kecuali betul-betul pemerintah menegaskan secara clear and clean ya, dan dibuktikan juga dengan prakteknya, bukan berbicaranya A tapi ngomongnya B. Bicara istana tidak akan ikut campur urusan capres cawapres, tapi di setiap kesempatan ini saya dukung sebagai capres, ini saya dukung sebagai cawapres. Ya ke Yusril Iza Mahendra, ke Prabowo, ke Ganjar, bahkan ke Ganjar lebih jelas lagi yang rambutnya putih dan keriput. Karena dia memikirkan bangsa. Nah, itu kan berbalik 180 derajat. Pak Mahfud juga harus menjelaskan itu kalau memang Pak Mahfud dalam posisi untuk menjelaskan, kan gitu ya. Cuma saya tegaskan ke KPK, satu, KPK kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik, kalah hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah ketua partai ini, kasusnya ini. Ketua partai ini kasusnya. Ibu Mahfud menjelaskan. Jadi tidak terlalu detail. Ya, justru yang menjadi penekanan dari video Denny Indrayana ada di situ. Sehingga ini menjadi sebuah sudut pandang yang mengerikan kalau memang benar bahwa hukum oleh KPK atau oleh siapapun justru dijadikan alat bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Mudah-mudahan ini salah, ya mudah-mudahan ini salah. Tapi kita melihat fenomenanya ke arah sana. Jadi coba kita saksikan saja ya, kita lihat di Twitternya. Ini ada yang masuk lagi, syukurlah saling bongkar. Saya tetap tidak percaya Mahfud. Jadi Moza ya, Maadi M. Hum, masyarakat Madura sudah deklarasi satu suara untuk Anies. Oh ya, keren ini luar biasa. Tidak mengaku pun tidak ngaruh buat Pak Anies. Rakyat sudah tahu siapa aslinya Mahfud. Punya keilmuan tentang hukum, tapi tidak terjadi ketidakadilan dengan hukum. Mahfud diam saja. Ayo. Media Perubahan, semoga 2024 pemilu akan terus berjalan. Kawal terus bersuara jika ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kecurangan, tanda-tanda penyesatan, atau tanda-tanda. Oke, lanjut dulu ya. Sekarang kita masuk ke videonya yang dari Denny Indrayana terkait perbincangannya dengan Mahfud MD. Jadi ini menarik nih. Ini strategi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah benar seperti itu Pak Mahfud? Kita lihat videonya ya. Oke, loading. Ini kayaknya jaringannya kurang bagus. Ada pemilu menang, maka pemilu jalan. Kalau hitung-hitungannya ada pemilu kalah, kalau capres tertentu misalnya maju dan ini bisa menang, maka contingency plan-nya adalah penundaan.
Jadi hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan, baik dengan pemilu ataupun tidak. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu itu kalau maju. Ya, ngeri-ngeri. Sudah dipersiapkan ya. Jadi digunakan sebagai alat untuk menekan. Kalau bicara ketum partai ya, sudah dibongkar juga tempo hari oleh Telkom ya. Tempo. Bahwa kalau tidak sesuai dengan oleh strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga saya teringat eksekutif di mana-mana ini, karena sangat-sangat pilar argumen gitu. Smitan atau Susanto, Direktur Eksekutif Cetro pada saat itu, menulis di kolom majalah Tempo, Presiden Pilihan Uang 2004. Dan menurut saya itulah yang terjadi dalam masa-masa sekarang, dan kalau kita tidak hati-hati terus. Currency-krasi, duitokrasi itu yang sekarang menentukan. Jadi ini bukan presiden partai nih Pak, ini bukan petugas partai, ini petugas currency. Kalau kita melihat perubahan undang-undang Minerba yang memberikan izin langsung kepada beberapa grup besar, itu luar biasa, itu dividen politik karena dana kampanye yang diberikan, dividennya langsung adalah izin tambang. Bapak bisa lihat perubahan undang-undang KPK. Dengan segala hormat, menurut saya KPK telah dilumpuhkan. Bapak lihat apakah undang-undang IKN itu ada ide baiknya? Ada. Tapi pada saat dia menjadi proyek kelompok oligark, maka kita bisa menjadi bertanya, ini maksudnya apa? Kalau ekonomi saya nggak bisa jawab. Tapi saya melihat perubahan undang-undang Minerba, perubahan undang-undang KPK, undang-undang IKN, undang-undang dan Perpu Ciptaker adalah proses legislasi yang menguatkan terjadinya currency-tokrasi ataupun duitokrasi. Nah, currency-tokrasi atau duitokrasi, artinya presiden kemarin pun katanya dari perbincangan barusan sebetulnya bukan presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Mengerikan sekali ya. Jadi ada diskusi yang luar biasa terbuka ya, yang luar biasa transparan antara Denny Indrayana dengan Mahfud MD. Tapi yang keluar berbeda ya. Tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Mahfud lebih kepada penekanan bahwa saya tidak dukung Anies. Itu sih sebetulnya tidak menjadi soal sama sekali. Barangkali senang-senang saja pendukung Anies kalau tidak didukung Mahfud MD ya. Gitu nggak sih? Coba disampaikan di kolom komentar ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana Denny Indrayana yang hari ini sudah memutuskan untuk menjadi pendukungnya Anies Baswedan, kemudian mencoba mencari tahu barangkali dengan jalur yang dia miliki termasuk pada seniornya Mahfud MD untuk mempertanyakan gitu kan berapa hal, apakah jadi pemilu 2024, bagaimana kasus hukum ini akan dipersoalkan atau tidak dan seterusnya. Ternyata dari penjelasan seorang Denny Indrayana barusan memang mengerikan gitu. Sudah disampaikan melalui Pak Mahfud kan itu, tolong disampaikan kepada Pak Presiden, ketum ini sudah ada catatan hukumnya. Ini kalau mau dijebloskan tinggal ditindaklanjuti. Ketum partai ini juga ada masalah hukum, ini masalah hukumnya 1 2 3, yang ini juga demikian. Luar biasa ya. Jadi ini saling politik di Indonesia akhirnya bukan lagi menjadi politik yang mencirikan demokrasi Pancasila, tapi upaya saling jegal, upaya saling mengkerangkeng, ya, upaya saling menekan, dan semuanya dimainkan dengan cara-cara yang keji, nista, busuk. Saya kira kalau ada orang cerita bahwa ngapain masuk politik, politik itu busuk, ya inilah contohnya memang gitu. Tapi memang politik pun tidak bisa disalahkan karena politik bukan orang. Politik adalah sebuah sistem yang politik demokrasi tentu yang kita pilih di Indonesia adalah hasil sebuah kesepakatan para the founding father kita. Nah maka ini harus menjadi catatan penting apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana, ini harus ditindaklanjuti dan harus dijawab juga oleh Pak Mahfud MD. Ini sudah di-mention ya. Apakah betul seperti itu Pak Mahfud katanya? Ini harus dijawab tentu.
Tinggal apakah Pak Mahfud akan menjawab dengan terang benderang atau ada beberapa hal yang ditutup-tutupi. Ini kalau menurut pendapat dari Cah Deso, apa yang disampaikan Denny 1000% benar. Begitulah permainan dan birokrasi ala oligark. Jika ada yang bertanya siapakah yang paling berkuasa di Indonesia, jawabnya adalah para oligarki. Ngeri ya. Inilah potret hukum kita di era sekarang karena sudah menjadi budak oligarki. Hukum busuk berserakan di muka rakyat. Bukan orang sembarangan. Nah, Denny Indrayana bukan orang sembarangan. Dan apa yang diucapkannya pun juga bukan sembarangan. Waspadalah. Ya, kalau kita lihat dari berita tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud kepada para wartawan, ini juga menarik karena ada sedikit menyinggung. Hanya bedanya Pak Mahfud tidak menceritakan dengan begitu gamblang. Berbeda dengan Indrayana. Denny Indrayana disampaikan semuanya. Sampai detail-detailnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran terbesar kita. Jangan sampai 2024 bukan lagi menjadi pesta demokrasi, tapi menjadi pesta saling mengkat, saling memotong, saling menjegal dan edan. Ini gila benar yang terjadi di negeri ini, ya, kata Supriyadi. Itulah kekhawatiran kita hari ini. Mudah-mudahan informasi sudah muncul hari ini. Ya, ini juga saya kira sudah viral dan pemerintah harus menjadikan ini sebagai momentum untuk lebih transparan lagi kepada rakyat. Sampaikan apa yang terjadi sebenarnya di dalam istana, hubungannya dengan KPK, hubungannya dengan kong kali kong, cukong kali cukong, sama dengan kong kali kong. Mudah-mudahan kita harus tetap optimis bahwa Indonesia akan menjadi jauh lebih baik. Memang salah satu cara yang terdekat adalah kepemimpinan di Indonesia harus berganti menjadi antitesisnya pemerintahan yang sekarang. Maksudnya adalah presiden yang nanti itu adalah harus betul-betul presiden yang memiliki kewibawaan, yang ucapan dan tindakannya sama, yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, yang memiliki kemampuan bernegosiasi, yang mampu memanage anak buahnya dengan keteladanan yang baik, bukan contoh-contoh yang sebaliknya. Baik, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan kita terus terjaga kesehatannya, ya, kita harus jaga terus stamina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.